kami dari kelompok 4 akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan alkohol. Jadi, pantengin terus video kita karena habis ini kita bakal cari orang-orang sekitar kita untuk melakukan edukasi. Jadi, pantengin terus. Bye-bye. Kami dari mahasiswa Undip Surabaya. Di sini kami mau membantu memberikan edukasi. Mohon izin. Ini sebelumnya mas-masnya apakah pernah nggak mengkonsumsi alkohol? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Umur berapa mas? Saya Seumuran kita. ya. Oke, jadi ini sesuai yang di poster. Jadi kita tuh mau kasih edukasi mas mengenai adanya penyalahgunaan minuman alkohol. Jadi kan mungkin biasanya usia-usia seperti kita ini sering cenderung untuk terjerumus ke minum-minum alkohol seperti itu. Dimana alkohol itu kayak vodka, whisky atau banyak minuman lain yang memabukkan. Nah di sini kita ngasih tahu aja kayak bahwa kalau misalnya minum minuman alkohol itu nggak baik untuk kesehatan kita juga kan. Kadang kan kita punya teman banyak atau komunitas yang kadang ajakannya itu ada positif dan ajakan negatif. Nah, contohnya ajakan negatifnya untuk ayo kita minum-minum atau kita ngeklub atau apa, itu kan pasti ada minuman alkohol tersebut. Nah, kita berusaha gimana caranya untuk menolak saja gitu, karena kita sudah tahu dampak-dampak dari penyalahgunaan alkohol tersebut gitu. Atau sebelumnya ada yang minum? pernah nyoba? Nggak pernah? Bagus, jangan sampai sih ya. Jadi kalau misal alkohol itu apa ya, kayak ada dampaknya juga. Kalau misal kita keseringan minum itu ada dampak fisik. Orang yang udah kecanduan alkohol atau yang mengkonsumsi secara berlebihan itu punya ciri-ciri tersendiri. Nah, ciri-cirinya sebenarnya itu ada banyak. Cuma di sini kita mau nyebutin 3 aja. Mungkin yang pertama itu minum dalam jumlah berlebihan. Misalnya kadar alkoholnya itu udah lebih dari, misalkan di botol alkohol itu ada takarannya ada 50%, 40%, 30%, 15%. Nah itu mereka itu cenderung biasanya malah berlebihan, bahkan mereka sampai hilang kesadaran atau bahkan sampai muntah-muntah. Nah itu ciri-ciri orang yang penyalahgunaan alkohol. Kedua, kesulitan mengontrol diri saat mengonsumsinya kan ya. Mereka awalnya kayak coba-coba, misalnya ini paling sebotol aja deh, tapi mereka pas nyoba ketagihan, tiba-tiba udah 5 botol, 6 botol, ujung-ujungnya sampai 10 botol, bahkan bisa lebih. Terus besoknya lagi konsumsi lagi, kemudian lagi konsumsi lagi itu. Nah itu jadi ciri-ciri penyalahgunaan alkohol. Dan ketiga, mengabaikan tanggung jawab ini, misalnya kalian punya sesuatu, misalnya tugas kampus atau tugas di rumah atau membantu kerjaan orang tua atau apa gitu lah, itu kalian kalau udah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan ini kalian akan sulit lah untuk mengontrol tanggung jawab, kayak uring-uringan terus, kayak males-malesan terus, atau misalnya kayak ya emosinya selalu berlebihan lah gitu. Alkohol, kelola dengan jelas dan tegas jika ditawarkan, alihkan dengan aktivitas lain. Manfaat mungkin bisa dialihkan ke hobi seperti mungkin tadi skateboardan ya, terus bisa juga olahraga atau yang lain-lainnya. Intinya kami di sini itu ingin memberitahukan kepada mas-masnya itu betapa bahayanya penyalahgunaan alkohol itu kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengontrol. Halo guys, jadi kali ini aku akan memberikan penanganan penyalahgunaan alkohol untuk teman-teman di sekitar aku, karena juga mereka ini memang pernah dan sedang mengkonsumsi alkohol. Jadi ikutin terus video kita.
aku dari mahasiswa psikologi Untak. Jadi aku di sini mau kasih sedikit edukasi aja ke teman-teman kayak beberapa pengertian cara penanganan penyalahgunaan alkohol ya. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat nih, kalau emang kalian udah penyalahgunaan alkohol, berarti kayak anggapannya tuh kalian udah serius gitulah ya konsumsi. Terus kayak udah sering juga kan. Nah, jadi di sini di psikologi, karena kita ini psikologi kesehatan, jadi fokusnya itu ke ranah psikologi aja. Nah, jadi di sini kita bisa pakai terapi ACT atau Acceptance and Commitment Therapy. Itu tuh untuk bantu kalian biar nggak terus-terusan konsumsi alkohol. Nih, jadi kayak tujuan utamanya itu membantu diri kalian untuk menerima pengalaman hidup. Seperti yang ada di poster ini, yang pertama yaitu dukungan keluarga. Nah, jadi hubungan keluarga yang harmonis, yang pokoknya yang sangat-sangat dekat dengan keluarga, biasanya kan kayak memotivasi diri untuk terhindar dari untuk minum-minuman alkohol, karena kan kalian bisa curhat ke keluarga, ke ayah ibu gitu tentang permasalahan yang ada kan, nggak harus dilampiaskan ke minuman beralkohol. Kalau nggak punya keluarga gimana? Ya mungkin ya bisa kan kalau punya saudara gitu, saudara terdekat gitu. Iya. Lalu yang kedua ini komunitas pendukung. Nah, jadi kayak kita cari komunitas yang mendukung tentang ke hal-hal yang positif. Jadi kayak iya, circle-circle yang bagus yang kayak ya menyekan diri yang kayak baik, kayak olahraga, organisasi, terus kayak jualan, dagang. Siapa yang biasanya Saya sama ini bertiga ini berempat semua dagang di sini. dagang apa kalau boleh tahu, Mas? Ya itu tadi alkohol. Bukan ya? Gak boleh. Iya. Ya, pokoknya ya dagang-dagang apa gitu yang sesuai hobi kalian lah. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas sosial positif. Nah, jadi kita contohnya berbagi, berbaur dengan orang-orang yang mempunyai hal-hal yang positif lah, jangan yang ke negatif terus, Mas. Harus diimbangi ya. Iya. Oh, maksudnya pengalaman berarti ya? Enggak, kan itu kan kita dari kayak obrolan dari orang-orang terdekat kita. Itu. Lalu ya itu pemulihan hubungan. Nah, pemulihan hubungan, misalnya kalau ada hubungan yang gak baik gitu antara siapalah pacar atau siapa gitu. Nah, itu harus dipulihkan dengan bicara langsung, jangan langsung dia lampiaskan ke alkohol, minum sampai mabuk. Nah, itu nggak boleh ya. Mungkin paham kan itu yang dukungan sosial. Nah, lalu ada yang ketiga, yang keempat, yaitu pemulihan hidup. Nah, yang pertama yaitu perbaikan pola hidup. Nah, perbaikan pola hidup itu misalnya ya makan makanan yang bergizi, makan sehat, tidur teratur. Kalau udah stres gitu ya gak usah dilanjutin, dilanjutin kayak terlalu dipikirkan, kayak terlalu ini aku banyak pikiran ya, aku tak minum aja ben hilang. Nah, itu salah itu Mas ya. Iya, itu pola hidup yang buruk. Nah, lalu ya itu pengembangan diri. Nah, misalnya kalian kalau seminar, ya benar, ikut seminar atau update diri, kayak lihat-lihat konten-konten yang positif, kayak kita belajar hal baru, misalnya kayak untuk pengembangan pokoknya ke bidang selanjutnya kayak pekerjaan atau apa gitu. Jadi jangan fokus ke masalah yang ada, kayak cari minum penggunaan alkohol. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Dadah.